Hai semuanya, di pagi dan malam hari, umat Tuhan diingatkan akan kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam Bilangan pasal 28 kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa dan segenap orang Israel untuk mengorbankan 2 ekor domba, satu di pagi hari, satu di petang hari. Domba itu harus dipilih domba yang tidak ada cacatnya sama sekali. Yang perfect, yang sempurna, bagus. Kenapa? Domba ini menggambarkan Tuhan yang akan datang ke dunia menebus dosa manusia. Binatang yang tidak bersalah dikorbankan untuk pengampunan dosa yang bersalah, yaitu manusia. Menggambarkan Tuhan yang kudus akan datang ke dunia menjelma sebagai manusia, berkorban untuk mengampuni dosa kita semua. Yang tidak bersalah, yang maha suci, akan datang menebus dosa manusia. Dan ketika api korban bakaran ini membubung ke atas, itu menyenangkan hati Tuhan. Apa artinya? Artinya Tuhan tidak pernah merasa berat hati ketika Dia harus datang menebus kita. Tuhan senang melakukannya, bukan terpaksa, karena Dia cinta kepada ciptaannya. Maka Tuhan rela dan bahkan senang melakukannya. Datang ke dunia menebus dosa kita semua untuk menyelamatkan kita. Ayat 4 pasal 28 dikatakan begini. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Kalau para imam yang melakukan ritual itu di dalam kemah suci, dan seluruh rakyat Israel yang pagi dan malam hari melihat asap itu membubung ke atas, mereka semua memaknai ritual itu dan mereka ngerti artinya. Bukan hanya melakukannya sebagai ritual, bukan hanya sekedar pandang saja, tapi mereka ngerti maknanya. Maka sebenarnya 2 kali sehari minimal mereka itu diingatkan. Tuhan sangat mengasihi mereka. Dan ketika Tuhan datang menebus dosa manusia, Tuhan gak pernah merasa keberatan. Kalau mereka memahami maknanya, mereka juga akan tahu bahwa mereka harus hidup untuk Tuhan. Mereka harus menyenangkan Tuhan yang telah menebus mereka dari lubang kubur, dari lubang maut. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita senantiasa mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan untuk itu kita juga mau belajar menyenangkan Tuhan. Bangsa Israel setiap hari mengorbankan domba-domba itu. Apa artinya? Mereka juga harus belajar untuk menghormati, menghargai cinta kasih Tuhan yang luar biasa dengan cara kita menyenangkan Tuhan. Lewat perkataan, keputusan dan tindakan yang kita buat setiap hari. Saudara sekalian, menyenangkan diri sendiri itu banyak dilakukan oleh orang lain. Contoh orang yang hobi koleksi mainan. Ada loh yang koleksi mainan mobil-mobilan, banyak. Koleksi mainan robot-robotan, banyak. Koleksi mainan lucu-lucu, banyak. Koleksi komik dan yang lain sebagainya. Ada yang suka motor, ada yang suka mobil, ada yang suka liburan, suka makan. Menyenangkan diri sendiri itu gampang. Menyenangkan orang lain, wah, orang seringkali nggak mau melakukannya. Tetapi jangan lupa, kita harus menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau kita sibuk menyenangkan diri sendiri, kalau kita nggak hati-hati, kesenangan yang kita kejar bisa mencelakai kita. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita tunduk pada firman Tuhan, ucapan bibir kita pun memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya itu adalah pintu kebahagiaan. Kita bisa menyenangkan diri kita sendiri dan menyenangkan semua orang yang di sekeliling kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan, semua itu kita dapatkan. Tetapi kalau kita hanya fokus menyenangkan diri sendiri, yang lain, ya orang lain gak disenangkan, Tuhan juga bisa murka ketika kesenangan kita itu adalah kesenangan yang berdosa. Ketika kita hanya egois memikirkan diri kita sendiri, gak ada salahnya kita menyenangkan hati kita, karena Tuhan pun ingin kita senang. Tetapi jangan lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi setelah mendengarkan renungan ini, marilah dalam setiap keputusan, perkataan yang kita ambil, pikirkan, itu menyenangkan Tuhan tidak? Jadi berkat untuk memuliakan Tuhan enggak? Memberkati orang lain atau tidak? Pilihlah keputusan yang bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi terutama menyenangkan Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Itu akan membuat kita bahagia. Tuhan memberkati.